Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmadin Nufrindara Bilkis dengan NIM 64232533 dari kelas 645D07. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dari perusahaan Teknova. Oke, sebelum itu ada dua materi pembahasan yang bakal kita bahas. Yang pertama ada penjelasan bagaimana peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada. Yang kedua, penjelasan hubungan antar komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Studi kasus ini adalah modal untuk kita membahas materi pembahasan yang tadi kita sebutkan. Oke, mari kita bacakan. Perusahaan Teknova dikenal memiliki budaya organisasi yang menekankan inovasi, keterbukaan, dan kerja sama tim. Namun, setelah adanya pemimpin baru, gaya kepemimpinan menjadi lebih kaku dan terpusat. Karyawan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dan komunikasi antar tim menurun. Akibatnya, budaya kolaboratif mulai melemah. Bisa dilihat di sini bahwa perusahaan Teknova ini ternyata dengan kepemimpinan baru malah menjadi melemah dan kurangnya budaya kolaboratif antar sesama karyawan. Maka dari itu, pada pembahasan satu ini, bagaimana peran seorang pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada? Gimana sih caranya? Pemimpin memiliki peran strategis dan vital dalam membentuk, menjaga, serta memperkuat budaya kerja atau organisasi. Peran tersebut mencakup 1. Menetapkan dan menguatkan visi yang jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan inspiratif untuk menjadi arah budaya organisasi. Visi yang konsisten membantu karyawan memahami nilai dan perilaku yang diharapkan. Bisa dikatakan pemimpin dengan visi yang jelas mampu menciptakan budaya kerja yang progresif. Seperti itu. Lalu yang kedua, menjadi role model bagi nilai dan perilaku organisasi. Mengutip Sein, pemimpin membentuk budaya melalui nilai yang ditanamkan, keputusan yang dibuat, dan kebijakan yang diterapkan. Artinya, pemimpin harus menunjukkan perilaku yang konsisten dengan budaya yang ingin dipertahankan, misalnya budaya kolaboratif, inovatif, atau disiplin. Bukan hanya pencipta budaya, tetapi penjaga nilai organisasi meliputi visi yang kuat, komunikasi yang efektif, keterlibatan aktif dalam internalisasi nilai, pemberdayaan karyawan, pengelolaan lingkungan kerja, dan perubahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu memelihara dan mengembangkan nilai-nilai organisasi. Menegaskan bahwa pemimpin harus terlibat aktif dalam mengembangkan dan memelihara nilai-nilai organisasi. Tidak hanya menetapkannya, mereka berperan sebagai penjaga budaya, memastikan nilai tersebut diterapkan dalam aturan kerja, SOP, cara berinteraksi, penilaian kinerja. Selanjutnya yang keempat yaitu mendorong keterlibatan motivasi dan pemberdayaan karyawan. Beberapa penelitian yang dianalisis, jurnal menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan partisipatif yaitu meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik karyawan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dalam perubahan. Yang ketiga, menurunkan resistensi terhadap pembaharuan. Dengan demikian, pemimpin memperkuat budaya dengan cara memberdayakan karyawan dan melibatkan mereka dalam aktivitas budaya organisasi. Selanjutnya, yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung atau supportive workplace. Jurnal menekankan bahwa budaya yang kuat memerlukan lingkungan kerja yang kolaboratif, komunikatif, inovatif, disiplin. Pemimpin bertanggung jawab memastikan lingkungan tersebut terbentuk melalui pengembalian keputusan, pengelolaan SDM, dan kebijakan internal. Selanjutnya yang terakhir yang keenam yaitu mengelola perubahan organisasi dan konsistensi budaya. Pemimpin transformasional berperan penting dalam mengelola resistensi perubahan. Yang kedua, memastikan nilai budaya tetap terjaga saat organisasi berubah. Yang ketiga, mengarahkan proses transformasi agar selaras dengan budaya kerja progresif. Ini berarti kepemimpinan menjaga kontinuitas budaya meskipun terjadi pergantian strategi, struktur, atau pimpinan baru.
Kesimpulan dari pemimpin dalam menjaga dan mempertahankan budaya organisasi yang sudah ada itu, pemimpin bukan hanya pencipta budaya tetapi penjaga nilai organisasi melalui visi, komunikasi, keterlibatan, pemberdayaan, dan pengelolaan lingkungan kerja. Semua ini diperlukan agar budaya organisasi tetap kuat, progresif, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hubungan antar komunikasi yang efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Apa sih yang menjadi suatu keberhasilan dalam tujuan organisasi? Komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi efektif adalah faktor kunci yang memperkuat efektivitas kepemimpinan dan menjadi fondasi penting bagi pemimpin dalam menjaga serta mempertahankan budaya organisasi. Hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama ada hubungan komunikasi efektif dan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi. Yang kedua, membangun kepercayaan sebagai dasar budaya. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dan keterlibatan anggota. Selanjutnya, menyampaikan visi dan nilai secara konsisten. Selanjutnya, menciptakan psychological safety dalam tim. Selanjutnya, mengurangi resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir, menjaga stabilitas budaya saat krisis. Dari situ dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu budaya organisasi yaitu komunikasi efektif, kunci pemimpin menjaga keberlanjutan budaya organisasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.